Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran fikih dari kitab Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in. Insyaallah sekarang kita akan mempelajari tentang sujud sahwi. Ini lumayan repot pembahasannya, jadi harus disimak dengan benar. Dari pertama itu adalah definisi sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sahwi secara bahasa adalah terlupa akan sesuatu, lalai dan berpalingnya hati darinya. Itu secara bahasa. Sahwun artinya lupa. Adapun secara istilah adalah kesalahan yang dilakukan seseorang dalam sholat yang mengharuskannya melakukan sujud di akhir sholat untuk menambal kesalahan tersebut. Dalil dari sujud sahwi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min ithnataini faqala lahu dzul yadaini aqsiratil salatu am nasita ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadaqa dzul yadain. Faqala an-nas na'am. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla snataini ukhrayaini thumma sallama thumma kabbara fasajada mithla sujudihi. Yang artinya bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyudahi sholatnya pada rakaat kedua. Jadi rakaat yang seharusnya dilakukan 4 rakaat sama Rasulullah dilakukan hanya 2 rakaat. Kemudian Dzulyadain, salah satu sahabat, berkata kepada beliau, Anda mengqashar sholat atau Anda lupa wahai Rasulullah? Ditanyai oleh sahabat tersebut. Kemudian Rasulullah menjawab, benarkah yang diucapkan Dzulyadain? Para sahabat itu menjawab iya. Kemudian beliau menambah sholat 2 rakaat lagi dan melakukan sujud 2 kali. Sujud 2 kali inilah yang dinamakan sujud sahwi dan menjadi dasar hukum dari sujud sahwi. Sekarang adalah sebab-sebab melakukan sujud sahwi. Ini yang saya bilang repot itu mulai di sini. Jadi sebab-sebab sujud sahwi itu ada 2. Yang pertama itu dikarenakan meninggalkan suatu rukun, diganti terakhirnya dengan sujud sahwi. Dan yang kedua itu karena ragu-ragu, maka diganti juga dengan sujud sahwi. Sekarang kita membahas yang pertama terlebih dahulu. Meninggalkan rukun. A. Apabila seseorang lupa meninggalkan rukun, misalkan niat atau takbiratul ihram, kemudian teringat sebelum masuk pada rakaat berikutnya. Jadi belum ganti rakaat, masih satu rakaat, dia lupa, misalkan lupa takbir, maka dia wajib melakukan rukun yang tertinggal tersebut langsung saat itu juga. Adapun gerakan rukun yang dia lakukan setelah rukun yang tertinggal itu tidak dihitung. Kenapa kok tidak dihitung? Karena harus sampai dia melakukan rukun yang tertinggal tersebut. Jadi diganti dulu rukun yang tertinggal, baru setelahnya itu terhitung. Setelah rukun yang tertinggal itu yang pertama itu tidak dihitung. Karena tartib dalam melakukan gerakan sholat adalah wajib. Maka diulang berarti dari awal. Misalkan adik-adik sholat pada rakaat pertama tapi lupa takbiratul ihram, Allahu Akbar, lupa takbiratul ihram, maka apa? Maka adik harus mengulang takbiratul ihram. Paham ya? Adapun bacaan yang dibaca setelah takbiratul ihram, Al-Fatihah atau surat pendek, misalkan ada di sholat
tanpa takbir langsung baca Al-Fatihah, langsung baca surat pendek. Maka Al-Fatihah dan surat pendek ini tidak dianggap. Karena apa? Rukun yang takbiratul ihram itu belum terpenuhi. Maka ketika dia ingat langsung takbiratul ihram. Kemudian apa? Mengulang lagi bacaan Al-Fatihah dan surat pendeknya, kemudian ruku. Paham ya? Diulang dari awal. Kemudian apabila seseorang teringat pada rakaat terakhir bahwa dia lupa melakukan sekali sujud, sedangkan dia di posisi tasyahud akhir sebelum salam, maka hendaknya dia segera melakukan sujud tadi dan mengulangi tasyahudnya. Ini juga ketika adik misalkan sudah duduk di tahiyat akhir, cuman adik-adik ingat tadi itu hanya melakukan satu kali sujud saja. Seharusnya kan sujudnya 2 kali. Sujud terus duduk di antara 2 sujud, sujud lagi. Tetapi adik-adik hanya melakukan sujud sekali, duduk di antara 2 sujud, langsung tasyahud akhir. Maka caranya gimana? Maka caranya adik-adik langsung sujud saja. Langsung sujud untuk sujud yang kedua. Karena bacaan tasyahud akhir yang di awal itu nggak diterima, adik-adik mengulang lagi. Setelah sujud tadi lupa, adik sujud, kemudian tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir kembali. Kemudian apabila seseorang meninggalkan 1 kali sujud pada rakaat pertama karena lupa, kemudian dia ingat pada posisi berdiri rakaat kedua. Ini gambarannya, adik-adik sholat 1 rakaat pertama itu lupa kalau dia itu meninggalkan 1 kali sujud saja. Jadi dia sholat itu pada rakaat pertama hanya melakukan 1 kali sujud. Kemudian ingatnya di posisi berdiri pada rakaat kedua. Paham ya? Ini diperinci hukumnya. Yang pertama, jika dia bangun dari sujud menuju rakaat kedua, belum sempat duduk di antara 2 sujud. Belum sempat duduk di antara 2 sujud. Hendaknya dia langsung duduk melakukan sujud, kemudian nanti di akhir sholat melakukan sujud sahwi. Ya. Yang pertama, apabila dia itu belum sempat duduk di antara 2 sujud, maka kalau belum sempat duduk di antara 2 sujud, hendaknya ia langsung duduk. Ketika sudah di rakaat kedua, lupa kalau dia itu belum sujud, hanya 1 kali sujudan, dan dia juga belum duduk di antara 2 sujud, maka langsung duduk di antara 2 sujud, kemudian melakukan sujud untuk yang tadi lupa, kemudian baru ke atas naik lagi untuk rakaat kedua. Tetapi nanti di akhir itu melakukan sujud sahwi. Gambaran yang kedua, jika dia bangun dari sujud menuju rakaat kedua sudah sempat duduk di antara 2 sujud. Jadi rakaat pertama dia sholat, ruku, i'tidal, sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian langsung berdiri. Harusnya apa? Harusnya sujud untuk yang kedua kalinya, tetapi dia langsung berdiri. Itu gambarannya seperti itu. Hendaknya dia langsung turun melakukan sujud tanpa harus duduk terlebih dahulu. Ketika dia sudah di atas, dia lupa belum sujud, tapi udah sujud duduk di antara 2 sujud, maka langsung sujud saja. Langsung sujud, kemudian berdiri lagi. Tentu saja di akhir itu dengan melaksanakan sujud sahwi. Tadi yang A, sekarang yang B. Apabila rukun yang tertinggal itu diingat setelah masuk pada rakaat berikutnya atau lebih. Kalau tadi kan langsung ingat setelah rakaat tersebut. Nah, sekarang gimana kalau lebih dari 1 rakaat baru dia ingat kalau dia meninggalkan suatu rukun? Nah, dia harus mengganti rakaat yang tertinggal rukunnya tersebut. Maka dia harus mengganti rukunnya tersebut karena rakaat itu dianggap batal.
nggak sah rakaatnya. Kemudian hendaknya dia melakukan sujud sahwi di akhir sholat setelahnya. Paham ya? Yang pertama itu dia meninggalkan rukun. Misalkan ada dia meninggalkan sujudnya hanya sekali saja, kemudian naik lagi untuk rakaat kedua, rakaat ketiga. Kemudian ketika rakaat keempat adik-adik ingat kalau misalkan tadi di rakaat pertama itu adik-adik meninggalkan satu kali sujud, maka adik-adik harus mengganti rukun tersebut dengan menambah satu rakaat. Paham ya? Menambah satu rakaat. Karena apa? Karena rakaat yang ketika dia itu melakukan hanya satu kali sujud itu tidak dianggap. Dan nanti di akhir sholat, ketika setelah at-tahiyat, setelah dia melakukan satu kali menambah rakaat, itu dia itu menambah dengan sujud sahwi karena dia lupa tadi. Ingat ya, kalau permasalahan yang A itu ingatnya itu langsung setelah dia rakaat bangun untuk rakaat kedua langsung ingat. Nah, untuk yang B ini enggak langsung ingat, tetapi ingatnya di rakaat terakhir, misalkan dia itu meninggalkan rukun, atau rakaat ketiga dia baru ingat meninggalkan rukun, maka harus menambah satu rukun. Dengan apa? Dengan menambah satu rakaat. Namun apabila yang tertinggal itu adalah satu rakaat, kemudian dia ingat masih pada posisi sholat, dia harus menambahkan yang tertinggal tersebut. Begitu juga kalau misalkan adik-adik sholat zuhur. Sholat zuhur adik-adik lupa, baru 3 rakaat saja adik-adik sudah tasyahud akhir, kan kurang 1 rakaat, tetapi di tasyahud akhir adik-adik ingat, maka langsung aja jangan salam terlebih dahulu, tetapi apa? Tapi berdiri lagi melaksanakan 1 rakaat, nambah 1 rakaat tersebut. Kemudian tasyahud akhir, setelah bacaan tasyahud akhir ditambah dengan sujud sahwi. Jadi permasalahan pertama itu meninggalkan rukun, permasalahan kedua ini meninggalkan 1 rakaat. Harus diteliti, ini agak repot emang. Kalau punya buku terjemahannya dibaca lagi buku terjemahannya, atau kitabnya sudah ada, mau lebih paham baca kitab dibaca lagi kitabnya. Kemudian apabila seseorang lupa belum melakukan 2 kali sujud, tadi kan lupanya hanya 1 kali sujud. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang lupa 2 kali sujud? Jika itu terjadi pada rakaat terakhir, hendaknya dia langsung melakukan 2 kali sujud kemudian bertasyahud. Gak perlu nambah 1 rakaat. Adik-adik di tasyahud di rakaat terakhir habis i'tidal langsung duduk, langsung tasyahud akhir, lupa melaksanakan sujud 2 kali sujud. Maka ketika ingat di tasyahud akhir itu adik-adik ingat, maka adik-adik langsung saja melakukan 2 kali sujud seperti biasa, kemudian bertasyahud akhir. Tasyahud akhir yang dilakukan tadi itu belum dihitung karena apa? Adik-adik belum melakukan sujud, maka langsung disujud kembali, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, baru tasyahud akhir, menambahkan yang lupa tadi. Kemudian setelah tasyahud akhir tambah dengan sujud sahwi. Jika itu terjadi pada rakaat sebelumnya, tadi kan pada rakaat terakhir. Nah, bagaimana kalau rakaat sebelumnya? Jika dia tahu hal itu terjadi pada 1 rakaat, maka wajib mengganti 1 rakaat. Paham ya? Jadi misalkan adik-adik ingat di rakaat terakhir, kalau misalkan adik-adik itu meninggalkan pada rakaat ketiga 2 kali sujud, maka di rakaat terakhir menambahkan 1 rakaat lagi, menambahkan 1 rakaat lagi. Jika dia tahu hal itu terjadi pada 2 rakaat berturut-turut, misalkan ada di rakaat pertama 1 kali sujud saja, lupa untuk sujud yang kedua,
Rakaat kedua juga lupa, hanya satu kali sujud saja, maka ketika di tasyahud akhir dia itu berdiri lagi untuk menambahkan satu rakaat, hanya satu rakaat. Karena apa? Walaupun yang ditinggal itu dalam 2 rakaat, tetapi keduanya adalah sujud yang sama, maka cukup diganti dengan 1 rakaat tambahan. Jika dia tahu hal itu terjadi pada 2 rakaat yang tidak berurutan atau dia ragu, dia wajib mengganti 2 rakaat yang kehilangan sujud tersebut. Kemudian apabila ada adik tadi kan kalau misalkan lupa sujudnya itu berurutan, rakaat pertama 1 kali sujud saja. Ada adik rakaat kedua juga 1 kali sujud saja. Rakaat terakhir ingat kalau ada adik meninggalkan sujud di 2 rakaat yang berturut-turut tadi, maka cukup mengganti dengan 1 rakaat. Tetapi apabila ada adik lupa 1 kali sujud pada rakaat pertama dan lupa 1 kali sujud tetapi pada rakaat yang ketiga bukan yang kedua, maka ada adik harus mengganti dengan 2 rakaat, menambah dengan 2 rakaat. Sekarang yang C. Yang C, apabila seseorang lupa meninggalkan salah satu rukun, kemudian teringat setelah salam dan jaraknya belum lama. Jadi tadi kan ingatnya masih dalam keadaan sholat. Untuk yang C ini dia ingatnya itu setelah salam, baru ingat ada rukun yang ditinggalkan dan jaraknya itu belum lama, dia wajib mengulang rakaat pertama yang ditinggalkan rukunnya tersebut. Misalkan ada adik lupa belum takbiratul ihram, paham ya? Maka ada adik ketika sudah salam baru ingat, oh tadi belum takbiratul ihram sudah mulai sholat. Maka ada adik langsung berdiri saja mengulang takbiratul ihram, bacaan al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi dan tasyahud akhir. Itu diulang 1 rakaat yang tertinggal tadi dan menambahkannya dengan sujud sahwi. Kecuali apabila rukun yang tertinggal itu dari rakaat terakhir, maka cukup baginya mengerjakan rukun yang tertinggal tersebut dengan menyempurnakan gerakan selanjutnya. Contohnya seperti apa? Misalkan ada di rakaat terakhir tadi lupa belum sujudnya hanya 1 kali, lupa belum sujud, kemudian tasyahud akhir, kemudian salam. Ketika salam ada adik ingat, oh tadi baru 1 kali sujud, maka ada adik harus mengulang sujud yang kedua kalinya, langsung sujud aja untuk terakhir sujud yang kedua, kemudian baca tasyahud lagi. Paham ya? Setelah tasyahud sujud sahwi baru salam. Jadi nggak perlu nambah 1 rakaat kalau itu ada di rukun terakhir, rakaat terakhir. Tetapi kalau misalkan yang ditinggal itu ada di rakaat pertama, kedua, ketiga, maka harus menambah dengan 1 rakaat. Apabila dia teringat setelah salam dan waktunya sudah lama, atau ingat setelah terkena najis, maka dia wajib mengulangi sholatnya secara keseluruhan. Ada di misalkan sholat meninggalkan sujud 1 sujud di rakaat terakhir, paham ya? Kemudian salam. Kemudian ada adik pulang ke rumah main-main baru 1 jam, ingat oh tadi cuma 1 kali sujud. Nah kalau jangkanya sudah lama, maka ada adik harus mengulangi sholatnya tersebut karena jangkanya sudah lama. Kalau yang sebelumnya jangkanya itu hanya sebentar. Begitu juga apabila ketika adik pulang misalkan, terus terkena najis pakaian adik, nginjak kotoran atau kejatuhan kotoran, terus ingat kalau tadi itu dia kurang di tasyahud akhir sujud, di rakaat terakhir kurang sujud, maka
dia harus mengganti seluruh sholatnya, bukan mengganti satu rakaat saja. Kemudian apabila yang tertinggal itu satu rakaat atau lebih dan teringat setelah salam, maka dia segera memulai sholatnya dengan bertakbiratul ihram, kemudian melakukan salat dari rakaat yang ketinggal tersebut. Misalkan ada adik sholat zuhur, baru 2 rakaat ada adik sudah salam, lupa karena banyak pikiran misalkan, maka ada adik harus menambahkan 2 rakaat lagi, kemudian sujud sahwi. Paham ya? Asal jangka waktu dia lupa dan menambah rakaat yang lupa tadi itu tidak lama. Kemudian yang D, tadi kan yang C, sekarang yang D. Apabila rukun yang tertinggal itu berupa niat atau takbiratul ihram, kemudian dia ingat, maka wajib mengulangi sholatnya. Sudah salam, kemudian adik ingat, ternyata tadi belum, misalkan belum niat, atau tadi belum takbiratul ihram, padahal sholatnya sudah selesai, maka dia harus mengganti sholatnya nggak sah. Yang E, apabila rukun yang tertinggal itu berupa salam, kemudian dia ingat dan waktunya tidak lama, maka hendaknya ia segera mengerjakan salam dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Adik sholat, kemudian belum salam karena terburu-buru, adik langsung berdiri, kemudian ke belakang, baru melangkah 3 langkah, kemudian adik ingat belum salam, adik langsung sujud saja, langsung duduk, kemudian langsung salam, assalamualaikum, tanpa menambah dengan sujud sahwi. Namun jika waktunya sudah lama kemudian baru ingat, maka wajib mengulangi sholatnya. Itu yang pertama, tidak mengulang sholatnya, langsung salam aja. Apa ketika dia ingatnya itu tidak lama, tapi ketika dia ingatnya itu lama, misalkan ada dia sudah main-main baru sampai kamar, ternyata baru ingat, ternyata tadi belum salam, maka ada dia harus mengulang sholatnya. Karena apa? Karena waktunya itu sudah lama. Yang kedua, sebab-sebab sujud sahwi karena ragu. Jika seseorang ragu dalam sholatnya tentang jumlah sujud atau rokaat, dan itu terjadi sebelum salam, jadi masih dalam keadaan sholat, maka hendaknya dia mengambil pilihan jumlah yang sedikit, kemudian mengerjakan sisanya. Jadi ketika sholat sudah di atahiyat akhir, baru ingat, ragu-ragu ini rokaat yang keempat atau yang ketiga, maka ambil yang paling sedikit. Syak ini, ambilnya itu rokaat ketiga, yaitu sebelum salam tadi kan belum salam, langsung nambah lagi 1 rokaat, tasyahud akhir, kemudian sujud sahwi. Adapun jika keraguan itu terjadi setelah salam, maka tidak perlu dianggap. Adik-adik sudah melakukan sholat, kemudian ketika di kamar adik-adik ragu-ragu, apakah tadi itu saya sudah melaksanakan 4 rakaat atau 3 rakaat saja, maka nggak dianggap, adik-adik sudah selesai mengerjakan sholat. Kalau yang pertama tadi apa? Yang pertama dia itu belum selesai, jadi ragu-ragunya dalam keadaan sholat, maka diambil yang paling sedikit. Ini rakaat keempat atau ketiga, maka itu rakaat yang ketiga. Ini rakaat ketiga atau kedua, maka itu rakaat yang kedua, dengan menambah 1 rakaat yang kurang tadi. Tapi misalkan sudah setelah salam baru ada keraguan, maka nggak perlu dianggap, nggak apa-apa. Namun jika keraguan itu terjadi pada niat dan takbiratul ihram setelah salam, maka dia wajib mengulangi sholatnya. Jadi ragu-ragu tadi itu dia sudah niat atau belum,
dia itu sudah takbiratul ihram atau belum, maka dia harus mengulang sholatnya. Karena apa? Yang terjadi keraguan itu terhadap niatnya atau takbiratul ihramnya. Jadi dibedakan. Apabila seseorang secara yakin telah meninggalkan sholat salah satu sunnah ab'ad atau sebagiannya. Apa sunnah ab'ad? Yaitu sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan, yang ketika lupa itu tidak berdosa, tetapi di akhir sholat menambahkan sujud sahwi. Seperti apa? Duduk tasyahud awal atau sholat kunut. Baik lupanya itu disengaja, baik karena lupa atau disengaja, maka disunahkan mengerjakan sujud sahwi. Ada sholat subuh, sholat subuh, kemudian lupa tidak melaksanakan kunut, maka menambahkannya dengan sujud sahwi di akhir sholat. Atau ada sholat subuh, kemudian setelah sholat dengan yakin ada tidak melaksanakan kunut karena mau cepet-cepet, takut ketinggalan, misalkan karena waktunya mepet mau habis, jadi nggak pakai kunut, maka di akhir rakaat itu menambahkan dengan sujud sahwi, baik lupa ataupun meninggalkannya itu karena keyakinan. Yang keempat, apabila seseorang yakin dalam sholatnya ada tambahan rakaat, tambahan ruku atau tambahan sujud dan yang lainnya, maka dia wajib melakukan sujud sahwi. Ada melaksanakan sholat, kemudian ketika 4 rakaat ada bangun lagi karena ragu-ragu, kemudian nambah 1 rakaat di tasyahud akhir kelima, rakaat kelima ada ingat, wah ternyata tadi sudah dikerjakan, berarti saya sudah melaksanakan 5 rakaat, maka ada harus menambahkannya. Terakhir itu wajib menambahkan dengan sujud sahwi di rakaat kelima tersebut. Dan yang terakhir, apabila seseorang melakukan perkara yang dilarang dalam sholat yang bisa membatalkan sholat karena lupa, misalkan berbicara salam pada bukan tempatnya, menambah ruku dan sujud, maka disunahkan baginya untuk melakukan sujud sahwi. Demikian pelajaran pada hari ini, harus diperhatikan dengan baik. Yang punya terjemah dibaca terjemahnya, yang punya kitab dibaca kitabnya, karena agak ribet. Insya Allah nanti kalau sudah ketemu bertatap muka, kita pelajari ulang tentang sujud sahwi ini biar lebih paham. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.